Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Saya Nur Arifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di sini kita akan mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat ada seorang guru yang akan memberikan ujian kepada siswa-siswanya. Nah, ujian kali ini yaitu ujian memanjat pohon. Nah, menurut kalian siapa yang dapat nilai paling tinggi dan siapa yang akan memperoleh nilai terendah? Lalu, kira-kira apa yang Anda pikirkan dari gambar tersebut? Apakah ada hubungannya dengan dunia pendidikan? Dari gambar tersebut, mungkin kita akan berpikir, mungkin monyet yang akan dapat nilai paling tinggi. Kenapa? Karena ia memiliki tangan dan kaki yang sangat lincah untuk memanjat pohon. Dan anjing mungkin bisa juga memanjat pohon walaupun tidak sepintar monyet, jadi mungkin dia dapat nilai rata-rata. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Kita juga mungkin akan berpikir, apakah mungkin ikan bisa lulus pada ujian kali ini? Walaupun pada ujian berenang sebelumnya, dialah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwa kemampuan ikan berbeda dengan kemampuan monyet serta hewan lainnya tidaklah sama kemampuannya. Hal itu bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita bahwa manusia itu pun sama, siswa-siswa kita di sekolah pun sama. Mereka memiliki perbedaan masing-masing, memiliki keahlian, memiliki minat, bakat, dan latar belakang yang berbeda antara satu siswa dengan yang lainnya. Terdapat teori-teori yang menunjukkan keberagaman peserta didik. Yang pertama, teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan learning modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi yang dicetuskan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori sistem ekologi ini menjelaskan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Nah, perkembangan tersebut terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya, teori multiple intelligence yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Nah, teori multiple intelligence ini menyebutkan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Nah, dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Selanjutnya, teori zone of proximal development, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Nah, ketika masuk dalam zone of proximal development ini, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan. Akan tetapi lebih optimal jika ada orang dewasa atau pendampingan yang lebih tahu membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik itu memiliki zone of proximal development yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai tingkat yang dibutuhkan dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar, dikenal pula sebagai visual, auditory, dan kinestetik. Visual modalitas belajar adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Selanjutnya, modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar, dan modalitas kinestetik yaitu melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan.
Nah, kita telah mengetahui adanya keberagaman-keberagaman tersebut, maka diperlukan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Nah, bisa dikatakan pula bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengkoordinir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar siswa bisa berdasar atas kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan lainnya. Nah, selain itu, hal ini akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Berikut adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah melakukan pemetaan dan menghasilkan bahwa terdapat siswa yang lebih bisa memahami pembelajaran menggunakan audio, ada juga yang visual dan juga kinestetik. Dari keberagaman tersebut, maka apa yang perlu guru lakukan? Nah, di sini guru tidak hanya menggunakan media berupa bacaan saja. Kenapa? Karena hal tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan anak yang visual. Maka, guru tersebut bisa menggunakan media lainnya seperti video pembelajaran. Dengan menggunakan video pembelajaran, guru tidak perlu menggunakan banyak media, namun guru tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan siswa yang bersifat visual dan juga kinestetik. Contoh lainnya yaitu, setelah dilakukan pemetaan, guru mengetahui bahwa terdapat anak yang apabila menerima pembelajaran tanpa perlu dibimbing. Artinya dia sudah mahir. Ada juga yang harus dibimbing. Nah, dari sini guru bisa melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Lalu, pada kelompok yang masih harus dibimbing, guru tersebut perlu membimbing lebih detail dan memastikan bahwa anak-anak bisa benar-benar paham. Namun, untuk kelompok yang sudah mahir atau tanpa bimbingan, maka guru dapat sesekali memfasilitasi, mengkonfirmasi, dan memotivasi peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan harapannya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itu, ayo kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.